Buka mic-nya dulu Pak, kita coba cek suaranya. Pak Kasto, suara kami terdengar jelas Pak? Halo Pak Andreas, boleh dicek Pak, suara kami terdengar jelas Pak di tempat Bapak? Oke, terima kasih Pak Bartolomeus. Suaranya terdengar jelas di Pak Sujatmiko. Sudah hadir? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita bisa mulai webinar siang hari ini. Saya buka dulu dengan salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bapak Ibu semuanya di webinar sosialisasi CIC 2006, khususnya TPM Stream. Baik Bapak Ibu, tidak perlu perpanjang lebar. Nah, tentunya kami akan mengenalkan diri. Saya sendiri Ayat Edi Santoso, hari ini akan bertugas atau menjadi moderator di webinar hari ini. Nah, tentunya selama 1-2 jam ke depan, saya akan menemani Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Selanjutnya terkait dengan sosialisasi webinar ini, nah seperti di Zoom sebelumnya Bapak Ibu, ada ground rule yang sama-sama kita harus pahami juga. Nantinya Bapak Ibu jika berkenan untuk on kameranya, monggo silahkan nanti di on kamera supaya kami bersilaturahminya lebih dalam, lebih jauh lagi. Nah kemudian kami harapkan juga di luar nanti pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu berkenan untuk meng-mute-kan bagian mic-nya. Juga kemudian jika ada pertanyaan nanti mohon memberi tanda ke kami. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab yang kami sesi khususkan. Di sesi akhir ada sesi tanya jawab yang nantinya Bapak Ibu bisa membuka mic-nya. Nah ini aturan main di beberapa kegiatan terkait dengan webinar ini. Nah tentunya dengan tidak mengurangi nilai dari webinar ini, berikutnya Bapak Ibu nanti di sesi penjelasan secara stream TPM akan dijelaskan lebih jelas kepada Bapak Rudi Sugiarto yang sudah bersama kami juga. Nantinya di sesi 2 akan menjelaskan tentang apa sih stream TPM dan bagaimana cara mengikutinya. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan dulu. Jadi kegiatan ini tentunya Bapak Ibu tidak terlepas dari yang namanya PGM Konsultan, di mana yang namanya CIC, ya CIC di sini disponsori terutama dari PGM Konsultan, dan PGM Konsultan sendiri bukanlah organisasi yang baru berdiri Bapak Ibu. Jadi PGM itu sudah sejak tahun 1987. Jadi selama hampir 4 dekade ini PGM berkomitmen membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya dalam membangun budaya produktivitas dan kualitas melalui pengembangan manusia. Nah, kemudian berbekal pengalaman tersebut tentunya PGM menghadirkan Continuous Improvement Convention sebagai wadah untuk saling belajar atau benchmark dan mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang berhasil di dalam budaya membangun budaya improvementnya. Nah, kemudian secara Continuous Improvement atau CIC sendiri Bapak Ibu, itu merupakan suatu ajang kompetisi nasional di bidang productivity dan quality improvement. Namun kami selalu mengatakan bahwa CIC bukanlah sekedar lomba, tapi CIC adalah tempat belajar. Nah, mengapa dikatakan tempat belajar? Nah, tentunya Bapak Ibu, di sini di CIC ini perusahaan tidak hanya datang untuk mempresentasikan proyek, akan tetapi mendapatkan masukan-masukan dari para expert-expert yang telah sudah disiapkan tentunya. Nah, kemudian juga melihat bagaimana organisasi membangun atau organisasi lain bisa menyelesaikan masalahnya melalui improvementnya. Juga bagaimana nantinya Bapak Ibu semua bisa membawa pulang insight baru
yang dapat diterapkan di perusahaan masing-masing. Nah, tentunya kami berharap Bapak Ibu semuanya selalu menyebut CIC sebagai tempat bertemunya praktisi improvement dari seluruh Indonesia. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, supaya ada gambaran programnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, di edisi sebelumnya, di kegiatan sebelumnya kami sudah menjalankan kegiatannya. Nah, untuk itu mari kita saksikan tayangan berikut. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah tayangan di mana kegiatan kita yang sudah pernah kita lakukan. Di edisi yang pertama kita adakan di Jakarta, nah kemudian yang tahun lalu ada di Jogja gitu ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya kalau kita perhatikan, jadi banyak klien-klien yang sudah bersama kami, nah tentunya banyak orang mengira beberapa klien saja yang mengikuti, tapi nyatanya Bapak Ibu dapat melihat pada slide ini, dari berbagai perusahaan yang telah berpartisipasi dalam CIC sebelumnya, itu bisa mulai dari perusahaan otomotif, kemudian ada FMCG, kemudian ada dari farmasi, ada food and beverage, ada pertambangan, ada energi hingga jasa. Hal ini menunjukkan bahwa continuous improvement bukan milik satu jenis industri saja, tapi sudah menjadi kebutuhan bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif tentunya. Dan kami berharap di tahun ini Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga besar CIC. Nah kemudian di sisi continuous improvement, apa sih secara objektif yang nantinya bisa Bapak Ibu dapatkan? Jadi banyak orang yang mengira tujuan mengikuti convention hanya untuk mendapatkan trofi Bapak Ibu. Tapi kalau di CIC ini tujuannya berbeda gitu ya. Nah tujuan pertamanya adalah ada sharing best practice, di mana setiap perusahaan memiliki tantangan yang berbeda, namun seringkali solusi yang diterapkan di satu perusahaan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya. Nah, kemudian tujuan berikutnya, mendapatkan perspektif baru. Salah satu nilai terbesar mengikuti konvensi adalah dapat feedback dari para juri, dan juri yang dimaksud itu bukan sekedar juri. Jadi juri ini adalah para praktisi yang memang sudah sangat berpengalaman dan ahli di bidangnya. Nah kemudian tujuan yang lainnya tentunya bagaimana nantinya memberikan apresiasi.
Kita percaya bahwa setiap orang yang melakukan improvement layak diapresiasi, karena improvement membutuhkan keberanian untuk berubah. Nah, terakhir tentunya bersama-sama membangun budaya continuous improvement di Indonesia. Semakin banyak perusahaan yang bertumbuh, maka daya saing industri Indonesia juga akan semakin meningkat. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah memahami mengapa CIC diselenggarakan dan apa tujuan besarnya. Pada sesi berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih menarik, yaitu tema CIC 2026, siapa saja yang dapat berpartisipasi, manfaat mengikuti CIC, serta berbagai aktivitas yang akan membuat convention tahun ini jauh lebih berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini tentunya Bapak Ibu bisa sama-sama kita perhatikan. Jadi setiap tahun CIC selalu mengangkat tema yang mencerminkan tantangan industri saat ini. Nah, pada tahun 2026 ini tema yang kami usung adalah kobarkan semangat inovasi, tingkatkan productivity dan quality. Nah, menyalakan kembali semangat mutu untuk mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan. Nah, ini adalah tema di tahun 2026. Kemudian Bapak Ibu kalau kita perhatikan pesertanya siapa saja, nah Bapak Ibu bisa diperhatikan di sini. Peserta continuous improvement atau CIC di sini adalah dari berbagai kalangan, ya, dari berbagai kalangan di mana yang nantinya bisa diikuti oleh berbagai pihak. Nah, dari perusahaan-perusahaan, dari tim ataupun dari perseorangan. Nah, Continuous Improvement Convention di sini akan diikuti oleh para perusahaan-perusahaan dari berbagai industri yang beberapa tadi sudah saya sebutkan di antaranya. Kemudian kaitannya dengan peningkatan produktivitas, kualitas, dan kinerja organisasi melalui pengembangan sumber daya manusia. Nah, juga Bapak Ibu bisa menjadi observer di sini. Nah, istilah observer di CIC sendiri memberikan kesempatan peserta kepada sebagai observer, baik sebagai individu maupun mewakili perusahaan untuk mengenal dan benchmark bagaimana membangun budaya improvement di perusahaan. Nah, tentunya observer ini juga menjadi ciri khas dari CIC kita. Nah, kemudian manfaat yang lain apa terkait dengan kehadiran kita di CIC? Tentunya Bapak Ibu bisa memperdalam wawasan tentang apa, bagaimana melakukan improvement dan mengelola tim improvement. Nah, kemudian mengevaluasi berapa baik organisasi telah membangun budaya improvement dibanding perusahaan lain. Nah, juga belajar praktek terbaik, mendapatkan pengetahuan praktis bagaimana meningkatkan kinerja organisasi. Juga Bapak Ibu bisa membangun relasi dengan praktisi dan ahli di bidang improvement, juga mendapatkan pengetahuan baru, di mana nantinya Bapak Ibu bisa memperluas pengetahuan berbagai bidang pendekatan improvement di perusahaan-perusahaan lain. Juga inspirasi implementasi tentunya mendapatkan inspirasi untuk menerapkan ide-ide praktis yang relevan dalam organisasi. Dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana nantinya bisa menambah pengetahuan strategi membangun budaya mutu di perusahaan. Bapak Ibu yang kami banggakan tentunya selain manfaat, kalau kita perhatikan di CIC ini, next. Nah, di CIC ini tentunya yang tidak boleh lupa Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan adalah kapan dan di mana Bapak Ibu jangan lupa di kalendernya, di alarmnya ditandai. Jadi CIC tahun 2026 ini akan kami selenggarakan dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis, tanggal 20, 21, 22 Oktober tahun 2026. Nah, kemudian tepatnya di mana tempatnya, Bapak Ibu bisa diklik di sini. Bapak Ibu nanti kami undang hadir di CIC 2026 hadir di Kota Bandung. Nah, tentunya dengan membawa semangat improvement baru, dan Bandung sendiri bukan hanya tempat untuk menampilkan project improvement, tapi untuk menyalakan api perubahan, menunjukkan semangat untuk terus berjuang, berkreasi, dan melakukan terobosan besar di organisasi masing-masing. Tentunya lebih tepatnya lagi nanti ada di Hotel Haris di Jalan Peta 241, Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Sekali lagi Bapak Ibu, tanggalnya 20, 21, 22 Oktober, hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dan bertempat di
Hotel Haris Festival Citylink. Nah, itu adalah kapan dan tempatnya. Nah, tentunya pada saat mengikuti convention di sini, Bapak Ibu bisa mendapatkan apa lagi gitu ya. Nah, pembahasan-pembahasan di sana yang bisa Bapak Ibu dapatkan diantaranya bagaimana mengikuti kegiatan pemaparan project improvement dari berbagai perusahaan. CIC sendiri menghadirkan 7 stream yang dibuat secara spesifik untuk mewadai project improvement dengan pendekatan yang spesifik juga. Nah, 7 stream tersebut yaitu apa? Stream BDCA, kemudian stream design thinking, ada stream lean, ada stream suggestion system, juga ada stream DMAIC, ada stream 5S, 5R, dan tentunya yang tidak kalah penting ada stream TPM yang hari ini kita sampaikan secara rincinya. Nah, setiap stream sendiri nanti dievaluasi oleh expertnya di masing-masing bidang dengan kriteria penilaian sesuai jenis pendekatan improvement yang digunakan. Nah, tentunya yang hari ini stream TPM akan diperjelas terkait dengan kriteria penilaian dan lain sebagainya. Nah, berikutnya sebagai informasi juga bahwa di khususnya stream DMAIC sendiri di tahun ini stream DMAIC di CIC 2026 secara resmi mendapatkan endorsement dari International Quality Federation atau IQF, di mana kehadiran dukungan ini membawa semangat standar kualitas global ke panggung CIC 2026, menempatkan karya inovasi Anda dalam ekosistem continuous improvement yang skalanya internasional. Nah, kemudian ada apa saja di CIC 2026? Nah, tentunya ada sesi yang namanya knowledge sprint di mana nanti para praktisi dari masing-masing bidang yang sudah ditentukan akan berbagi cerita ya tentang sukses story dalam mewujudkan operational excellence serta pengenalan manajemen teknik sebagai enabler keberhasilan organisasi. Nah, kemudian knowledge sprint sendiri memberikan insight praktis dan teruji yang bisa membantu organisasi siap menghadapi tantangan bisnis yang bergerak cepat. Kemudian ada apa lagi di CIC? Nah, tentunya ada yang namanya SME atau Subject Matter Expert di sini. Di mana nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti sharing sesi quick learning dari para konsultan PKM yang nantinya akan berbagi pengalaman melalui pendekatan productivity dan quality improvement dikemas dalam game yang fun dan interaktif. Nah, forum-forum ini tentunya hanya ada di CIC. Nah, akan ada 7 kelas subject matter expert di sini. Yang pertama ada kelas Lean, yang kedua ada kelas 5S atau 5R, juga ada kelas Design Thinking, ada kelas Gestion System, ada kelas PDCA, kemudian ada kelas TPM sendiri, juga ada kelas DMIG. Nah, Bapak Ibu sendiri nanti pada saat mengikuti CIC tentunya bisa bagaimana nantinya bisa mengikuti di salah satu kelas SME ini. Nah, kemudian di CIC juga ada yang namanya experiential learning yang kami siapkan tentunya khususnya di D3 nantinya, di D3 atau di tanggal 22 Oktober 2026, Bapak Ibu bisa mengikuti experiential learning ini, kesempatan mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman langsung melalui kegiatan benchmark ke industri atau visit ke industri-industri serta collaboration and alignment game. Nah, di sisi lain tentunya untuk mengikuti yang kegiatan di D3 ini, Bapak Ibu bisa memilih apakah Bapak Ibu akan mengikuti collaboration and alignment game atau mengikuti yang namanya benchmark ke visit industri gitu ya. Nah, secara acara collaboration and alignment game di sini juga menjadi satu-satunya acara konvensi yang melibatkan seluruh peserta dalam Olympic Game, di mana nanti kegiatannya yang kompetitif terkait dengan kegiatan meningkatkan alignment, komunikasi, juga bagaimana berkolaborasi. Nah, di sana nantinya Bapak Ibu akan dilebur menjadi beberapa kelompok dan bisa jadi perwakilan-perwakilan ini akan dipecah-pecah gitu ya. Misalnya dari satu perusahaan akan bisa menjadi beberapa tim tentunya. Nah, kemudian di hal lain tentunya di D3 selain collaboration and alignment game, ada industri visit yang Bapak Ibu bisa ikuti di sini.
karena keterbatasan tempat juga nantinya untuk industri visit ini ada keterbatasan di mana nanti yang mendaftar duluan akan diberikan kesempatan lebih dulu. Di mana industri visit di sini sebagai bagian dari rangkaian CIC tahun 2026 membuka akses eksklusif bagi para peserta untuk mengunjungi beberapa perusahaan dan untuk belajar langsung bagaimana mereka membangun budaya continuous improvement untuk kemajuan perusahaan. Baik Bapak Ibu, nah tentunya di hal lain Bapak Ibu di CIC ini ada dari mulai D1 sampai D3 tentunya ada kesempatan melakukan komunikasi, koordinasi ataupun konsultan corner disebut di sini di mana Anda secara individu atau mewakili company berkesempatan berkonsultasi secara gratis atau secara free mengenai metodologi, strategi, dan bagaimana memanajemeni kegiatan improvement dengan 20 lebih konsultan ahli di bidang produktivitas dan kualitas Indonesia selama konferensi. Nah ini caranya sama Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu juga harus booking gitu ya. Daftar pertama booking, oh kami rencananya akan berkonsultasi kaitannya dengan strategik gitu ya. Bisa jadi saya akan booking dengan Bu Nunung gitu. Nah kemudian kalau kita berbicara dengan Six Sigma, saya akan booking di jadwalnya Pak Wahyu ataupun Bu Hindita. Nah nanti di jadwal-jadwal tersebut ini akan terinformasi secara detail dan lengkap di bagian-bagian tertentu. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan informasinya terkait dengan kegiatan CIC tentunya. Selain beberapa yang saya sebutkan tadi, ada sesi di mana nanti ada FGD. Jadi PKM Konsultan akan memfasilitasi kegiatan fokus group discussion, di mana para pemimpin perusahaan, manajer, komite, koordinator, atau tim penggerak continuous improvement di perusahaan bisa berdiskusi bagaimana sih membangun strategi budaya continuous improvement di perusahaan dan bagaimana memastikan sustainability kegiatan continuous improvement di perusahaan berjalan dengan baik. Nah tentunya ini juga Bapak Ibu nantinya bisa ikuti jika ada kesempatan. Nah Bapak Ibu secara format presentasi ya, format presentasi template-nya nanti dari kami dari CIC sangat fleksibel gitu ya. Tapi kami pun juga sudah menyediakan format presentasinya di mana nantinya kami juga akan share kepada para calon peserta. Kalaupun calon peserta akan menggunakan formatnya sendiri juga diperkenankan gitu ya. Baik Bapak Ibu, informasi yang tidak kalah pentingnya yang perlu kami sampaikan pada saat nantinya Bapak Ibu bertemu atau berhadapan dengan para juri. Nah tentunya kami menjunjung tinggi namanya ethic and compliance di mana kami juri dari peserta CIC tidak diperkenankan memberikan, menawarkan, atau meminta sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masing-masing pihak yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian hasil konvensi. Secara umum tentunya ada istilahnya batasan di mana nantinya para juri juga tidak berhak, tidak boleh memberikan istilahnya janji-janji kepada para peserta. Berikutnya Bapak Ibu terkait dengan agenda CIC di sini yang tadi saya sepil di depan tentunya lebih jelasnya. Di D1 itu di hari Selasa 20 Oktober 2026 kita akan mulai dari pukul 8 sampai pukul 15 dengan beberapa hal diantaranya ada kaitannya dengan registrasi kehadiran, juga nanti ada opening ceremony, kemudian juga ada sesi knowledge sprint, di mana nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sesi sharing dari pakar-pakar yang sudah disiapkan. Juga ada sesi SMA forum gitu ya. Nah kemudian juga ada sesi rehearsal di mana sebelum di D2 yang nantinya Bapak Ibu akan bertanding, berkompetisi, di D1 akan mendapatkan kesempatan untuk rehearsal atau latihan. Nah kemudian di D2-nya di hari Rabu 21 Oktober 2026, dimulai dari jam 8 sampai jam 5 akan dilakukan konvensi D-nya, di mana nanti para tim yang sudah dikirimkan mewakili perusahaannya untuk berkompetisi diberikan waktu untuk menyampaikan hasil presentnya atau menyampaikan hasil improvementnya.
Nah, kemudian yang D ketiga itu hari Kamis 22 Oktober 2026. Tentunya yang saya jelaskan belum lama, tentunya ada experiential learning, kemudian juga ada industry visit. Nah, ini terkait dengan agenda kita Bapak Ibu tentang CI Convention. Nah, tentunya untuk melanjutkan di webinar kali ini, webinar tentang TPM ini, ketentuan project improvement, terkait dengan TPM akan lebih didetailkan dan dijelaskan oleh Bapak Rudi Sugiarto. Bapak Rudi Sugiarto, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ayat atas penjelasan untuk rangkaian dari kegiatan CIC 2026 ini ya. Jadi nanti kita akan masuk terhadap ketentuan proyek yang akan dilakukan di stream TPM. Jadi sebelum menyiapkan proyek, kita dapat beberapa ketentuan yang untuk diperhatikan agar proses penilaian dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah proyek yang dapat diikutsertakan adalah proyek improvement yang dilaksanakan periode 2024 hingga 2026 dan belum pernah dipresentasikan di konvensi lain. Yang kedua, setiap peserta wajib mengirimkan 2 dokumen, yaitu abstrak dan ringkasan proyek dan file presentasi sesuai format yang telah ditentukan. Dan ketiga, durasi presentasi disesuaikan dengan kategori peserta. Untuk peserta individual dan tim itu waktunya 15 menit, sedangkan untuk kategori perusahaan diberikan waktu 30 menit. Dan 30 menit presentasi dan 30 menit tanya jawab. Dan terakhir, dokumen harus sudah diterima panitia paling lambat adalah H-1 bulan, yaitu tanggal 20 September 2026. Ya. Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan dokumen lebih awal agar memiliki waktu untuk melakukan review sebelum batas pengumpulan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait stream TPM, sedikit saya akan membahas terlebih dahulu pemahaman kita terkait TPM. Jadi apa sih itu TPM? TPM itu adalah Total Productive Maintenance atau pendekatan manajemen untuk bertujuan memaksimalkan efektivitas peralatan melalui sistem pemeliharaan yang terintegrasi dan melibatkan seluruh karyawan. Namun yang perlu dipahami, TPM bukan hanya tentang maintenance atau memperbaiki mesin. TPM adalah upaya membangun budaya kerja, di mana seluruh fungsi dalam perusahaan berkolaborasi untuk menjaga keandalan proses dan menghilangkan berbagai kerugian atau losses. Jadi, melalui implementasi TPM, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas mesin ataupun biasa disebut dengan OEE. Dapat mengurangi breakdown, defect, dan berbagai losses. Sekaligus meningkatkan produktivitas, kualitas, serta keselamatan kerja. Dan pada akhirnya, tujuan TPM adalah menciptakan operasi yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan melalui sinergi antar manusia, mesin, dan proses. Nah, baik, untuk melanjutkan, kita akan masuk ke dalam kriteria penilaian untuk project improvement di stream TPM. Sebelum kita membahas satu persatu, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh kriteria ini disusun berdasarkan filosofi implementasi TPM yang menyeluruh. Jadi yang dinilai bukan hanya hasil, tetapi bagaimana sistem TPM dibangun, dijalankan, dan memberikan dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Nah, kita melihat dari kriteria penilaian untuk stream TPM. Ada 6 parameter yang akan kita nilai. Parameter pertama adalah terkait dengan leadership dan TPM governance.
Pada bagian ini, juri akan melihat sejauh mana komitmen manajemen dalam implementasi TPM. Apakah sudah ada struktur TPM yang jelas, keterlibatan aktif top manajemen, kemudian mekanisme review seperti apa, komunikasi antar pilar, serta pengembangan kompetensi anggota TPM. Karena keberhasilan TPM selalu dimulai dari kepemimpinan yang kuat, bukan dari aktivitas yang di lapangan. Kemudian parameter kedua yaitu policy deployment atau master plan. Pada fokus penilaiannya adalah apakah implementasi TPM memiliki arah yang jelas, mulai dari target KPI yang selaras dengan sasaran bisnis, hingga adanya master plan. TPM jangka panjang yang menjadi tujuan implementasi secara bertahap. Dengan kata lain, juri ingin memastikan bahwa TPM dijalankan sebagai strategi perusahaan, bukan sekedar program sesaat. Selanjutnya adalah di poin ketiga, yaitu fokus improvement management. Jadi di sini nilai yang dinilai adalah bagaimana perusahaan mengelola aktivitas perbaikan secara sistematis. Mulai dari proses identifikasi, kemudian analisis akar penyebab, pelaksanaan improvement, hingga peningkatan kompetensi tim dalam menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya banyaknya proyek, tetapi bagaimana proyek tersebut benar-benar mampu menghilangkan penyebab kerugian secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya di poin keempat adalah equipment maintenance management. Ini merupakan gabungan dari dua pilar utama TPM, yaitu autonomous maintenance dan plan maintenance. Yang ingin dilihat juri adalah bagaimana perusahaan menjaga keandalan peralatan melalui kolaborasi antara operator dan tim maintenance. Jadi di sisi autonomous maintenance, apakah operator sudah mampu menjaga kondisi dasar mesin melalui cleaning, inspection, lubricating, serta mampu mendeteksi abnormalitas sejak dini. Kemudian dari sisi plan maintenance, apakah perusahaan telah memiliki sistem pemeliharaan secara terencana dengan berbasis data, seperti preventif maupun predictive maintenance, sehingga kerusakan dapat dicegah sebelum terjadi. Jadi fokus penilaian ini bukan sekedar aktivitas maintenance, tapi bagaimana AM dan PM itu berjalan secara terintegrasi untuk meningkatkan reliability dan mengurangi breakdown. Jadi TPM baik bukan ketika maintenance bekerja sendiri, tapi ketika operator dan maintenance bekerja sebagai satu tim dalam menjaga keandalan peralatan. Baik, untuk yang kelima yaitu people development dan daily management. Jadi parameter ini akan menilai bahwa TPM tidak akan berjalan tanpa adanya kompetensi manusia. Oleh karena itu, juri akan melihat bagaimana perusahaan mengembangkan kemampuan karyawan melalui pelatihan, serta bagaimana aktivitas TPM dikelola setiap hari melalui daily management. Tujuannya adalah memastikan bahwa improvement menjadi bagian dan rutinitas kerja, bukan hanya dilakukan saat menjelang audit ataupun kompetensi seperti itu. Ya. Kemudian saya lanjut di poin ke-6 yaitu terkait dengan bisnis result dan TPM effectiveness. Pada akhirnya untuk implementasi TPM harus memberikan dampak terhadap bisnis. Oleh karena itu juri akan melihat apakah implementasi TPM berhasil meningkatkan produktivitas, mengurangi losses, meningkatkan kualitas, memperbaiki delivery, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian target perusahaan. Karena TPM bukan tentang menjalankan aktivitas,
tetapi tentang menghasilkan kinerja yang lebih baik, seperti itu. Baik, kita masuk dalam submission untuk contoh dari abstrak ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan melampirkan 2 halaman yaitu abstrak serta penjelasan singkat mengenai proyek yang dilakukan untuk mengimplementasikan TPM. Pertama dilihat dari cover ya. Jadi terdiri dari judul abstraknya, abstrak, kemudian dicatutkan nama timnya dan disertakan dari perusahaan mana serta dimasukkan logo perusahaannya. Nah, untuk abstrak sendiri ya, abstrak berisi 2 halaman, yaitu terdapat cover dan 1 halaman abstrak ya. Dalam halaman cover dibedakan setiap kategori improvementnya, individu, tim, ataupun perusahaan. Jadi nanti bisa dimasukkan dalam proyeknya, apakah itu individu, tim, maupun perusahaan. Dan untuk tipe proyek sendiri itu kita cantumkan karena khususnya stream TPM, kita akan menamakan proyeknya adalah TPM. Dengan standar penamaan file, contohnya seperti CIC 26, strip abstrak, kemudian tipe proyek, strip nama perusahaan. Sebagai contoh, CIC 26, strip abstrak, strip TPM, strip nama perusahaan, seperti itu. Kemudian di halaman kedua, jadi terkait dengan penjelasan singkat mengenai proyeknya. Untuk khususnya TPM atau Total Productive Maintenance, nanti kategori proyeknya dibuat nama Total Productive Maintenance. Dengan judul proyeknya, kemudian nama perusahaan, nama tim, beserta dilampirkan tim leadernya dan tim membernya. Serta mulai dari project startnya dan project end-nya gitu ya. Kemudian melakukan penjelasan singkat mengenai perusahaan dan tim, kemudian dilampirkan foto timnya seperti itu. Baik, abstrak terdiri dari maksimal 300 kata ya Bapak Ibu. Jadi penjelasan singkatnya untuk abstrak ini mengenai pertama adalah masalah yang dihadapi atau isu masalah yang dihadapi, kemudian dampak bila tidak ditanggulangi, kemudian apa yang dilakukan, inisiasi apa dari perusahaan yang dilakukan, improvement apa, kemudian hasil. Jadi improvement melihat dari bagaimana implementasinya menghasilkan hasil, serta terakhir adalah manfaat yang diberikan untuk proyek ini, seperti itu. Nah, ditutup dengan cover terima kasih, kemudian nanti Bapak Ibu bisa menyertakan logo dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk dalam template project TPM. Jadi kita mempunyai guidance, tapi apabila Bapak Ibu sudah mempunyai template sendiri, itu bisa dilampirkan seperti itu ya. Jadi kita tidak membuat standar khusus, tapi flexible presentation seperti itu. Ini adalah contoh untuk template project TPM. Jadi ketentuan penggunaan project TPM itu kita mencantumkan nama perusahaan, kemudian template risalahnya. Untuk total halaman kita bisa disesuaikan sehingga bisa disampaikan dalam waktu 30 menit. Karena ini adalah untuk perusahaan, jadi presentasi bisa disampaikan dengan waktu 30 menit. Dan untuk ukuran file maksimal adalah 250 MB ya. Itu sudah termasuk video. Dan untuk standar penamaan file presentasi itu menggunakan
CIC 26, strip TPM, strip nama perusahaan, seperti itu. Ya, kemudian kita masuk contoh ya. Ini adalah contoh cover untuk template presentasi untuk TPM. Jadi mencantumkan nama judul dari TPM implementasinya, kemudian mencantumkan nama tim, dan mencantumkan juga untuk nama perusahaan, serta jangan lupa untuk menyertakan logo dari perusahaan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melampirkan untuk background atau latar belakang. Jadi latar belakang ini penjelasan singkat tentang perusahaan dan tantangan yang sedang dihadapi. Jadi bagaimana industri atau perusahaan menjelaskan alasan mengapa memutuskan untuk mengimplementasikan TPM, seperti itu ya. Nah, juga Bapak Ibu bisa menampilkan data pendukung seperti itu, bisa grafik, foto atau data pendukung lainnya, agar presentasinya lebih tajam seperti itu ya. Kemudian masuk dalam analisa kondisi sebelum TPM. Jadi penjelasan Bapak Ibu bisa menggunakan penjelasan atau gambaran terkait analisa kondisi saat sebelum implementasi TPM. Nah, analisa ini dapat diperoleh dari TPM diagnose ataupun pendekatan lain dengan bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal untuk mengimplementasikan TPM yang berupa biasanya kita sebut TPM key driver ya. Jadi mulai dari TPM management system infrastruktur, kemudian TPM leadership, mindset and behavior, dan TPM tools and technique. Jadi Bapak Ibu juga bisa melampirkan berupa data penunjang seperti video, foto atau dokumentasi, dan data pendukung lainnya. Jadi kita bisa memperoleh kondisi sebelum mengimplementasikan TPM dari 3 elemen ini. Seperti itu. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu juga harus melampirkan terkait dengan sasaran program. Jadi bagaimana penjelasan secara spesifik untuk sasaran TPM itu sendiri. Ya, jadi mulai dari sasaran jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek gitu ya. Jadi untuk waktunya sudah ditentukan, untuk jangka pendek itu 1-3 tahun, kemudian jangka menengah 3-5 tahun, kemudian untuk jangka panjang berupa roadmap TPM secara company wide gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa juga memvisualisasikannya secara video ataupun data pendukung lainnya seperti itu. Kemudian masuk dalam pembahasan untuk garis besar program TPM. Jadi garis besar implementasi TPM ini mengacu pada minimum pencapaian sasaran jangka menengah. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan melihat bahwa sudah adakah milestone-nya, kemudian deliverable dari setiap milestone, kemudian timeline-nya sudah jelas. Seperti itu untuk sasaran jangka menengahnya. Jadi program ini kita harus bisa mencapai sasaran jangka menengah gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa melampirkan data terkait untuk mendukung dalam memvisualisasikan dari garis besar program ini seperti itu. Nah, kemudian masuk dalam project scope. Jadi kita juga harus bisa menjelaskan bagaimana penjelasan batasan dan ruang lingkup implementasi TPM. Bisa mengacu pada minimum sasaran TPM jangka menengah seperti itu ya. Apakah termasuk dalam lingkup manajemen, kemudian divisi, atau hanya ruang lingkup lininya prosesnya saja seperti itu. Kemudian lingkup orang atau bagian dari fungsi yang terlibat. Karena keterkaitan TPM dan integrasinya sesuai dengan sistem manajemen atau program yang sedang dijalankan.
Atau bisa Bapak Ibu menambahkan dengan proses lainnya gitu ya. Jadi hal lain belum disebutkan di presentasi ini seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa melampirkan data pendukung lainnya seperti itu. Kemudian dari aktivitas TPM. Nah, ini dari aktivitas TPM ini kita akan Bapak Ibu harus menjelaskan dari aktivitas dalam pengimplementasian TPM dengan mengacu pada TPM strategik dan pilar-pilar yang sudah diimplementasikan ya. Mulai dari TPM policies, TPM objektif, kemudian general TPM implementation. Kemudian apakah ada TPM promotion dan aktivitasnya, dan tentu juga dari aktivitas dari pilar-pilarnya ya, mulai dari pilar FI, AM, PM, QM gitu ya, INT seperti itu. Bahkan bisa jadi dari proses pengelolaannya atau change management pada proses ya, seperti itu. Kemudian bisa juga menjelaskan terkait keterlibatan dari setiap orang untuk mengimplementasikan TPM. Nah, tentu juga nanti Bapak Ibu juga bisa melihat dari bagaimana hasil pengimplementasian TPM ini. Jadi penjelasannya harus memang berdampak kuantitatif dan kualitatif ya dalam implementasi TPM. Jadi mengacu pada sasaran TPM, apakah itu jangka pendek, menengah, serta panjang gitu ya. Kita bisa melakukan dari analisis perbandingan antara TPM diagnose, perbandingan sebelum atau sesudah TPM, kemudian pencapaian target manajemen atau bisnis bisa meningkatkan market share ataupun peningkatan pada EBITDA atau penurunan pada COGM atau COGS ya, bisa berupa indeks. Kemudian dari target divisi atau target departemen yang biasanya kita sebut dengan SQPCDMA ya, atau biasa juga disebut dengan PQCDSMA. Kemudian bagaimana kemampuan ataupun kemandirian dari tim TPM untuk menghasilkan improvement. Dan juga Bapak Ibu bisa melampirkan untuk intangible benefitnya seperti apa. Dan kemudian ditutup dengan langkah ke depan, future plan-nya akan seperti apa. Ya, jadi dari hasil implementasi, jadi TPM ini memang harus berdasarkan item-item tadi yang disebutkan dan bisa membuahkan hasil dari implementasi TPM seperti itu. Nah, di sini nanti selain hasil, jadi Bapak dan Ibu juga bisa menjelaskan terkait dengan lesson learn atau pembelajaran sebagai refleksi gitu ya. Refleksi dari bagaimana sih implementasi TPM ini selama dijalankan gitu ya. Apakah sudah berjalan baik gitu ya. Apa yang harus dipertahankan gitu. Kemudian hal-hal yang masih perlu ditingkatkan seperti apa. Kemudian ada takeaway away gitu ya. Hal baik apa yang perlu dilakukan dan dipertahankan hingga penerapan TPM ini bisa sustain gitu ya, dan bisa berdampak pada bisnis dan bernilai tambah untuk customer ataupun pelanggan kita seperti itu. Nah, itu saja mungkin ya, nanti untuk template project ditutup dengan cover terima kasih, kemudian dicantumkan nama tim, nama perusahaan, kemudian dari logo perusahaan seperti itu. Nah, dari ketentuan project untuk CIC ini kita juga akan memberikan apresiasi ya berupa award gitu ya. Jadi ada beberapa kategori award sebagai bentuk apresiasi dan kualitas project improvement-nya. CIC memberikan 5 kategori penghargaan yaitu bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Seperti itu.
Jadi kategori award ditentukan berdasarkan total poin yang diperoleh selama proses penjurian. Jadi semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin tinggi pula kategori award yang akan diraih. Nah, selain dari apresiasi award dalam bentuk kategori bronze sampai dengan gold, diamond gitu ya, kita juga ada kategori special award ya. Jadi sebagai bentuk apresiasi terhadap keunggulan yang dimiliki dari setiap proyek. Yang pertama adalah proyek yang membuat inspiring improvement award gitu ya, diberikan kepada proyek yang inovatif, kreatif dan mampu menginspirasi perusahaan lain untuk menerapkan perbaikan yang serupa. Dan kemudian yang kedua adalah excellent award, diberikan kepada proyek yang menunjukkan hasil yang signifikan, memberikan manfaat nyata bagi pelanggan maupun perusahaan, serta memiliki potensi untuk diterapkan secara lebih luas. Seperti itu. Kemudian sedangkan yang ketiga, yang terakhir adalah Outstanding Performance Delivery Award. Nah, untuk award ini diberikan kepada peserta yang mampu menyampaikan presentasi secara efektif, terstruktur, kemudian menguasai materi, serta mampu menjawab pertanyaan juri dengan baik. Jadi selain mengejar nilai terbaik, peserta juga memiliki kesempatan untuk memperoleh penghargaan khusus dengan keunggulan proyek maupun kualitas presentasinya. Nah, untuk juri, seluruh proyek CIC 2026 ini akan dinilai oleh juri yang merupakan praktisi dan profesional berpengalaman di bidang productivity dan quality improvement dari berbagai sektor industri. Seperti tadi kita jelaskan di awal, bahwa para juri berasal dari level manajemen, mulai dari manajer, senior manager, kemudian general manager, hingga direktur. Sehingga penilaian tidak hanya melihat dari aspek teknis gitu ya, tapi juga dampak proyek terhadap kinerja dan strategi bisnis perusahaan. Jadi melalui pengalaman yang dimiliki, para juri tidak hanya memberikan penilaian, tetapi juga memberikan masukan dan peluang improvement yang dapat menjadi bekal bagi perusahaan untuk mengembangkan budaya improvementnya. Jadi oleh karena itu, manfaatkan sesi penjurian sebagai kesempatan untuk belajar, berdiskusi, dan memperoleh insight dari para expert di bidangnya. Nah, peserta juga akan mendapatkan piagam penghargaan dan opportunity for improvement. Jadi tidak hanya piagam penghargaan gitu ya, nanti juga peserta akan diberikan setiap proyek diberikan untuk opportunity for improvement dari para juri seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan improvement kita melalui masukan-masukan dari para expert gitu ya. Oke, kemudian untuk biaya investasi dari CIC 2026 ya. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah biaya investasi untuk mengikuti CIC 2026 yang disesuaikan dengan kategori peserta dari masing-masing stream ya. Karena ini sifatnya di stream TPM ini adalah perusahaan, jadi pasti yang mengikuti akan lebih dari satu peserta ya yang akan mempresentasikannya. Jadi untuk peserta pertama berlaku di harga 8,7 juta dan untuk peserta kedua, ketiga dan seterusnya itu berlaku harga observer. Jadi perlu disampaikan juga bahwa biaya investasi ini bukan hanya untuk mengikuti kompetisi tetapi juga memberikan akses ke seluruh rangkaian kegiatan CIC mulai dari seminar ya. Mulai dari seminar, akses ke semua stream, kemudian akses ke sesi FGD atau Focus Group Discussion,
kemudian bisa konsultasi langsung dengan konsultan PQM di sesi konsultan corner, dan keikutsertaan dalam collaboration and alignment games ataupun kunjungan industri ya. Karena itu merupakan adalah opsi 1 dan opsi 2 pada experiential learning gitu ya. Kemudian nanti peserta akan mendapatkan sertifikat CIC kit dan khususnya tentu saja mendapatkan coffee break dan makan siang ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan gala dinner pada saat sesi closing ceremony seperti itu. Nah, perlu kami lanjutkan ya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi polling dari kami gitu. Jadi polling ini bisa sebagai partisipasi dari Bapak Ibu, kemudian kami juga akan coba memahami dari kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan CIC, apakah mudah dipahami, kemudian ketertarikan dari Bapak Ibu mengenai stream mana yang akan diikuti, apakah ya khususnya sekarang gitu ya, stream dari TPM ya, mudah-mudahan bisa menjadi keluarga dari TPM seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian juga dari keikutsertaan untuk CIC ini. Baik Bapak Ibu, mungkin silahkan saya beri waktu dulu untuk mengisi polling. Ya, kita kasih waktu 3 menit Bapak Ibu. Silahkan diisi ya. Jadi bagaimana mungkin bisa tertarik di stream mana gitu ya. Ya tentunya pasti di total productive maintenance ya. TPM seperti itu. Kemudian apakah tertarik dengan CIC 2026 gitu ya. Dan bagaimana nanti kita bisa berkonsultasi langsung ya dengan para konsultan dari PQM. Seperti itu. Oke. Wah. Ini sudah banyak yang sudah mengisi ya. Jadi kita ingatkan kembali bahwa CIC ini akan diselenggarakan pada bulan Oktober ya, selama 3 hari mulai dari 20 Oktober sampai 22 Oktober di Bandung, tepatnya di Hotel Haris and Convention Citylink ya, yang ada di Pasir Koja gitu ya. Jadi jangan lewatkan untuk CIC ini karena ini merupakan kesempatan kita untuk belajar ya, kemudian mendapatkan insight, perspektif baru hingga strategik perspektif gitu ya. Bagaimana nanti kita juga bisa mungkin bisa diterapkan di perusahaan kita seperti itu. Oke, baik, waktunya 2 menit lagi. Silahkan bagi yang belum mengisi, Bapak Ibu, untuk mengisi polling tersebut. Nah, dari polling ini kita juga akan coba follow up. Mungkin ya, nanti dari tim kami akan coba follow up. Bagaimana ke depannya, apakah sosialisasi terkait webinar CIC ini mudah dipahami atau tidak gitu ya. Kemudian kemasan dari webinar sosialisasi akan seperti apa, dan nanti mungkin bisa di follow up terkait dengan ketertarikan dari stream mana yang akan Bapak Ibu ikuti, mulai dari design thinking gitu ya, kemudian ada PDCA, DMAIC yang sudah kita dapat endorse dari IQF gitu ya, skala internasional untuk sertifikasi Six Sigma gitu ya. Ada juga dari suggestion system, 5S atau 5R, kemudian ada Lean gitu ya. Dan kemudian ada tentunya yang khusus bagi kita adalah total
preventive maintenance seperti itu. Oke, mungkin sudah ya kita polling, waktunya sudah habis, kita cukupkan untuk pollingnya. Nah, mungkin kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan sosialisasi CIC untuk stream TPM kali ini. Silahkan untuk mungkin ada yang bertanya bisa memberikan emot ya, gitu, atau bisa langsung tunjuk tangan gitu ya, ataupun bisa open mic gitu ya. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, apakah masih kurang jelas dari pemaparan terkait dengan stream TPM, sehingga Bapak Ibu nanti ketika menyusun presentasi proyek ataupun abstrak gitu ya, agar bisa lebih clear gitu ya. Seperti itu. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin kami juga sekedar informasi. Jadi dalam kriteria penilaian itu kita untuk poin pertama itu TPM disebutkan bahwa mengimplementasikan focus improvement, AM, kemudian PM, kemudian education and training itu adalah 4 pilar yang wajib dipenuhi ya dalam sesi stream TPM gitu ya. Jadi core dari pilarnya itu harus terpenuhi. Dan bagaimana Pak, misalkan saya sudah melakukan atau mengimplementasikan lebih dari 4 pilar misalnya. Boleh saja Pak. Bapak Ibu boleh saja melampirkan itu menjadi nilai tambahan buat proyek dari Bapak Ibu gitu ya. Seperti itu. Dan di sini pun kami juga menyediakan nanti di SME Forum, terutama di SME Forum TPM, kami akan membuat suatu simulasi dalam bentuk proyek ya, proyek sehingga nanti dikemas dalam bentuk games untuk memahami bagaimana kita bisa mengimplementasikan TPM gitu ya. Dari mulai kendala-kendala yang dilakukan seperti itu, terus strategi apa yang dibuat, cara menyusun roadmap seperti itu. Ya, hingga implementasi menghadapi keterlibatan dari karyawan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya. Dari Bapak Kastolani mungkin? Ya, Pak Sujatmiko Nugroho, monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Sujatmiko. Saya dari Marwa Equal. Menarik sekali presentasi yang diberikan tadi Pak Rudi ya terkait dengan TPM, terutama di stream TPM, terutama saya ingin bertanya terkait dengan kriteria penilaian Pak Rudi. Ya, Jadi ya. di sini kalau saya tangkap terdapat 6 parameter penilaian. Betul, Di mana secara detail untuk kriteria penilaian juga sudah disampaikan ya Pak Rudi ya. Nah, ya, betul Pak. pertanyaannya apakah kami boleh mengetahui secara struktur prosentase dari masing-masing parameter itu seperti apa? Apakah pembobotannya sama ataukah ada beberapa porsi-porsi bobot di beberapa 6 parameter ini yang terdistribusi ya Pak Rudi ya? Itu yang Ya, pertama. betul Pak. Terus yang Ya, kedua, kaitannya dengan pelaksanaan sharing terutama
penilaian ini ya, apakah nanti sistemnya terbuka dalam arti misalnya ada peserta lain kami boleh ikut untuk mendengarkan sharing tersebut, ataukah memang ini nanti tertutup hanya untuk di depan Dewan Juri aja? Kurang lebih itu aja Pak Rudi, pertanyaan dari saya. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Sujatmiko. Ya, jadi untuk kriteria kita pun ada pembobotan khusus ya Pak ya. Jadi kita lakukan skala penilaiannya. Mungkin nanti kita bisa share juga ya untuk kriteria penilaian. Jadi bagaimana pembobotannya untuk mulai dari 6 parameter tersebut gitu ya. Dari mulai dari leadership sampai ke bisnis efek gitu ya. Nah, itu dilakukan berupa pembobotan nantinya gitu ya. Jadi skalanya nanti akan berbeda. Misalkan tadi saya sebutkan untuk penerapan pilar misalkan ya. Penerapan pilar di kriteria penilaiannya minimal ada 4 pilar atau 5 pilar gitu ya. 4 pilar. Tapi nanti jika memang terdapat perusahaan yang sudah menjalankan 8 pilar, nah itu penilaiannya, pembobotannya akan berbeda juga seperti itu. Jadi skala penilaiannya akan berbeda. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan presentasi atau sharing dari perusahaan lain ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa terbuka Bapak Ibu. Jadi untuk peserta lain bisa melihat atau menyaksikan dari perusahaan-perusahaan lain yang sedang mempresentasikan terkait dengan stream TPM proyeknya. Jadi kita tujuannya memang di awal kita ingin sharing gitu ya. Jadi tidak dilakukan secara tertutup, jadi kita dilakukan secara terbuka. Jadi siapa saja boleh masuk di stream TPM ini gitu. Untuk bisa belajar atau maupun mendapatkan insight baru dari proyek TPM di perusahaan lain. Seperti itu sih, Pak. Ya, mungkin ada lagi, Pak. Sudah menjawabkah? Ya Pak, terima kasih. Ya. Mungkin nanti secara detail jika boleh dijabri ya Pak ya, berapa persen, berapa persennya ya Ya, tadi. baik Terima Pak. kasih Pak. Baik. Ya, terima kasih. Nanti juga kita akan sharingkan terkait yang hadir di sini untuk materi presentasi, kemudian kriteria penilaian seperti apa gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Sujatmiko. Ya, mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Cek Pak Rudi. Ya, silakan Bapak Kasto ya, Kastolani ya, Kasto. Ya. Oke, Pak Rudi. Terima kasih atas kesempatannya udah mengikuti webinar ini Pak Rudi ya. Panggil Pak Rudi, saya akan menanyakan terkait keikutsertaan ini kan TPM ya misalkan. Ya, betul. Misalkan ada perusahaan yang belum menerapkan TPM nih. Nah, itu caranya bagaimana untuk mengikuti CIC ini Pak, sedangkan di perusahaan misalnya di perusahaan kami belum menerapkan sistem TPM ini. Apakah ada guidance-nya dari tim Pak Rudi ataukah harus ada, pokoknya harus ada lah gitu ngikuti sistem, nggak ada guidance dari timnya Pak Rudi itu. Iya. Gitu. Ya, jadi mungkin jawabannya adalah nanti kita sarankan untuk menjadi observer dulu Pak ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ayat gitu ya. Jadi ada 2 kategori dari mulai peserta hingga observer. Nanti mungkin kita bisa rekomendasikan untuk masuk ke dalam kategori observer ya. Jadi misalkan Bapak Kastolani ingin belajar terkait dengan sistem TPM. Nah, Pak Kastolani bisa juga mendaftar untuk jadi observernya. Oh, gimana sih nanti bisa masuk dalam sesi konsultasinya, kemudian juga bisa masuk dalam sesi presentasi TPM di perusahaan lain, hingga nanti mungkin bisa ikut dalam SME Forum
di subject matter expert ya. Jadi langsung bisa terlibat gitu. Seperti itu. Jadi bisa sebagai observer dulu sih, Pak. Ya. Oke. Berarti nggak perlu mengikuti kayak kompetisi dulu, nggak apa-apa ya? Iya, betul Pak. Ikut webinar yang tadi apa, SME ya? Iya, SME Forum. Jadi SME Forum langsung di tempat atau online, Pak Rudi? Langsung di tempatnya, Pak. Langsung di hari ke-2 ya. 2 ya, Di hari offline kedua. ya berarti ya? Ya, offline. Semua dilakukan offline, Bapak. Untuk konvensi Continuous Improvement Convention 2026. Kita lakukan offline di Hotel Convention Haris ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Kastolani. Jadi silakan Pak Kastolani bisa menghubungi kami jika berminat untuk menjadi observer gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Rudi. Oke, mungkin dari yang Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lainnya mungkin. Ya, apakah mungkin penjelasan saya terlalu cepat, misalkan ya, hingga agak kurang dipahami gitu ya? Silahkan ditanyakan Bapak dan Ibu ya. Atau misalkan terkait teknis, Pak, apakah sudah terkait dengan akomodasi gitu ya? Seperti itu. Silahkan. Ya, ini merupakan memang berbeda dari konvensi-konvensi yang lainnya ya. Jadi kita khusus untuk DCIC ini hanya DCIC kita bisa mengenal dari Lean maupun stream TPM gitu ya. Karena satu-satunya yang memang ada di konvensi yang ada di Indonesia yang kita coba ajangkan untuk dari TPM maupun Lean seperti itu ya. Ya, mungkin memang kalau tidak ada pertanyaan, saya share lagi. Jadi nanti kita akan juga ada urutan ya, jadwal rangkaian webinar sosialisasi CIC 2026. Selanjutnya akan jadwalnya itu terkait dengan stream Lean ya. Akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin juga melihat bagaimana untuk CIC stream Lean bisa langsung di scan aja ya untuk mendaftar gitu ya. Untuk di jadwal webinar sosialisasi dari CIC 2026. Oke, ya jadi upcomingnya webinar sosialisasi terkait dengan stream Lean gitu ya. Jadi bisa di-scan untuk daftar untuk webinarnya ataupun nanti bisa menghubungi kami ya melalui email ya. Email kami, kemudian bisa Bapak Ibu juga langsung telepon di nomor yang tercantum ataupun bisa langsung datang ke PQM Konsultan ya di Jalan Cempaka Putih. Siapa tahu Bapak dan Ibu ingin bertemu dengan konsultan-konsultan kami gitu ya. Jadi bisa berkonsultasi langsung dengan datang ke PQM, gedung PQM Konsultan di Cempaka Putih. Baik, itu saja mungkin dari kami untuk webinar untuk CIC Stream TPM. Terima kasih untuk ketersediaannya Bapak Ibu hadir di Stream TPM ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Bandung Hotel Haris Horizon Pasir Koja Bandung. Ya, terima kasih. Jangan lupa di tanggal 20 sampai 23. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ya.
kasih. Pak Andreas, terima kasih. Pak Yusuf, Pak Eri, Kiranya ya Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Pak Jainal, Pak Erwan, Pak Niko. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di webinar seri CIC 2026 lainnya. Akan diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.